Oke, terima kasih sahabat, rekan, mitra NASA yang saya banggakan, yang selalu setia tentunya dengan produk-produk NASA. Baik, untuk materi hari ini Jumat tanggal 26 November 2021 itu dengan judul Tulang Kokoh di Usia Lansia bersama Kalsi NASA. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini, seperti biasa saya akan memperkenalkan diri, meskipun sudah tidak asing lagi ya, karena setiap saya ketemuan saya pasti akan memperkenalkan diri. Ini wajah saya pun selalu itu saja mungkin ya. Baik, nama saya adalah DTH Kirana Rukmi. Seperti biasa juga saya akan mengawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat dan sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi, salam sehat. Baik, untuk teman-teman, sebelum kita ke materi yang tadi saya sampaikan, yaitu tentang kalsi, saya akan kembali ke materi 1 minggu yang lalu yang dibawakan oleh apoteker Nafa Isya Ekarini, sarjana farmasi, atau Mbak Esi, yaitu tentang Enislim. Dan tentu saja saya di sini mungkin banyak pertanyaan ya, dan pertanyaan-pertanyaan tentang Enislim itu kemarin juga sudah banyak diuraikan oleh Mbak Esi, dan saya di sini hanya akan mengulang dan menambahi sedikit saja. Jadi nanti mudah-mudahan akan tambah nganu ya untuk teman-teman. Jadi istilahnya bahwa kemarin sudah nganu banyak, sekarang ditambahin dikit aja, jadi kan semakin tambah. Oke, pertanyaan-pertanyaan itu salah satunya adalah apa sih Enislim itu di dalam kardus ini, kemudian apa sih khasiat dan kegunaannya. Yang jelas Enislim ini khasiat dan kegunaannya adalah untuk membantu mengurangi lemak tubuh. Dan kemudian kalau yang sudah jelas bahwa kita sudah mendapatkan izin edarnya, yaitu POM TR 163297461, dan produk Enislim ini bentuknya adalah sediaannya adalah serbuk, jadi itu berbentuk adalah serbuk. Untuk Enislim sendiri kita kemarin sudah nganu dengan Mbak Esi, nanti saya akan menambah mengingatkan lagi bahwa Enislim itu yang jelas isinya adalah daun kemuning, kemudian ada rimpang temulawak, kemudian ada daun jati Belanda, rimpang bengle, kemudian kalau orang Jawa bilang bengle ya, tapi ada beberapa orang yang mengatakan bangle. Nah itu karena saya orang Jawa, orang Jogja, mungkin lidah saya jadinya saya terbiasa dengan menyampaikan rimpang bengle. Kemudian ada daun murbai, atau kalau orang Jawa biasanya mengatakan besaran, itu daun besaran. Tapi ada satu yang rekan-rekan NASA harus tahu, bahwa yang namanya daun murbai itu banyak sekali spesiesnya. Pada tahun 2006 saya sempat membuat itu, kenapa kok berbeda-berbeda. Akhirnya pada waktu itu saya ke kehutanan UGM. Di sana saya ketemu dengan beberapa insinyur pertanian di sana. Kemudian saya sampaikan, saya bawa bahan saya daun ini, kenapa kok setiap saya produksi kok agak berbeda. Kalau saya pakai daun yang sebelah sana itu kok sesuai dengan harapan kami, kalau pakai yang daun ini kok bisa berbeda. Saya diketawakan teman sahabat NASA, bahwa diketawakannya kenapa? Ibu tahu nggak bahwa yang namanya daun murba itu banyak sekali spesiesnya. Sampai tahun ini aja itu ada 111 spesies. Saya terkejut. Lalu yang saya pakai ini disampaikan, ini daun murba namanya Katayana, yaitu ada dia isinya ada yang terbesar kromosomnya, dia 3 kromosom. Saya baru tahu, oh ternyata tidak sembarang daun murbe yang bisa saya gunakan.
Sehingga ini salah satu tugasnya dari kita memilih dan spesifikasi dari Simplesia itu adalah seperti ini. Jadi tidak sembarang daun murbei itu bisa kita gunakan. Bisa, tapi tidak sesuai yang kita harapkan. Karena daun murbei itu isinya mungkin sama isi yang ada di dalam daun, tetapi yang kita pakai mungkin tidak yang ini, yang sesuai ini. Jadi yang sekian kromosom itu tadi. Baik, ini sedikit tentang daun murbei. Kemudian untuk buah delima. Buah delima, kemudian ada rimpang temu giring. Baik, kemudian kita lanjut untuk dari manfaat-manfaat dari daun kemuning, daun jati, kemudian rimpang temulawak. Itu memang kemarin sudah diberikan juga dengan Mbak Isi. Kembali saya hanya mengulang lagi bahwa daun kemuning itu berisi kumarin, yaitu antiinflamasi, antioksidan. Kemudian dia juga ada taninnya, yaitu untuk menurunkan kadar lemak. Di daun jati Belanda itu dia juga ada taninnya, yaitu untuk menurunkan kadar lemak. Kemudian flavonoid itu untuk antioksidan. Kemudian dia juga ada damar, yaitu pengikat kolesterol. Yang ada di daun jati Belanda, saponin, itu antibakteri, antifungsi, dan dia juga bisa untuk menurunkan kolesterol. Kemudian sterol atau ansrigen menurunkan kolesterol juga. Kemudian asam fenolat itu juga untuk antioksidan. Kemudian daun murbei itu juga isinya adalah flavonoid untuk antioksidan, alkaloid, anti diabetes, antimikroba, polifenol, antioksidan. Kemudian kulit buah delima ini ada tanin, ada flavonoid, dan ada ketesin. Kemudian lanjut, kemudian rimpang temulawak yaitu ada kurkumin, antiinflamasi, dia juga antioksidan. Flavonoid itu antioksidan, minyak atsiri. Kemudian dalam rimpang temu giring itu juga ada tanin, rimpang bengli juga ada taninnya. Kemudian antara rimpang temu giring dan bengli ini dia juga punya flavonoid. Kemudian ada saponin. Kemudian ada sama-sama ada saponinnya, tetapi yang di rimpang bengli ada alkaloid. Maaf, ini saya di rimpang temu giring ini ada kedobel ya, tanin di nomor 1 dan ada lagi 3 yaitu tanin juga. Tapi prinsipnya saya yakin sahabat NASA, rekan NASA sudah paham hal-hal seperti itu. Kemudian dari seperti ini, seperti produk-produk yang lain, yaitu Eneslim juga kita membuatnya itu untuk saling melengkapi, saling mengisi. Maksudnya apa? Dari semua bahan-bahan itu kita itu inginnya itu tidak hanya sekedar untuk menurunkan kadar lemak aja, tetapi kita berpikir bahwa kita sebaiknya itu kita akan bisa balance itu kalau kita memperbaiki fungsi pencernaannya dulu. Jadi pada saat fungsi pencernaan baik, tentu saja baik sesuatu yang masuk dengan yang keluar itu kan akan seimbang ya. Jadi bisa dikatakan kita sehat. Jadi karena kemarin juga sudah disampaikan dengan Mbak Esi bahwa orang yang kegemukan itu bisa dikatakan obesitas. Kalau sudah dikatakan obesitas itu kan sebuah penyakit. Nah, penyakit itu kenapa? Kan sebenarnya tanda tanya ya. Tanda tanya kenapa? Berarti antara yang dimakan, yang dikeluarkan itu akan berbeda. Istilahnya kalau orang Jawa, yang dari daging dan yang dikeluarkan itu tidak seimbang, sehingga itu menjadikan sebuah penyakit. Nah, sehingga untuk Eneslim itu bagaimana? Kita akan memperbaiki fungsi pencernaan. Jadi kalau fungsi pencernaan itu sehat, kita kadar lemak kita hantam, itu kita berharap itu fungsinya akan kembali, sehingga bisa dikatakan juga bahwa Eneslim itu selain untuk menurunkan berat badan, itu sebenarnya kita juga untuk memperbaiki fungsi pencernaan.
Jadi pernah banyak pertanyaan, kenapa saya minum ini kok justru nafsu saya makan banyak. Kemudian saya balas bertanya, apakah dengan nafsu makan banyak dan makannya dituruti itu Anda tambah gemuk? Dia menjawab, timbangannya enggak, malah ada yang menurun. Saya sampaikan, iya, karena bahwa berarti N-Slim ini sudah berfungsi untuk juga memperbaiki fungsi pencernaan. Kemudian saya sampaikan juga, apakah kalau kita lapar terus kita makan? Ya tentu saja kita tetap aja menjaga pola makan, itu pasti. Karena kalau kita nekat makan sudah kenyang pun dimakani juga nanti akhirnya juga tidak baik juga. Jadi tetap saja apa yang disampaikan dengan Mbak Esi kemarin, yaitu pola makan juga diperbaiki, olahraga, jelas olahraga itu kan untuk kesehatan. Karena apa? Itu semuanya akan berfungsi, itu kan juga diimbangi dengan olahraga juga ya, rekan Asa. Jadi teman-teman juga harus harus benar-benar menjaga itu semuanya. Kemudian kemarin juga disampaikan mungkin dengan obat-obatan. Nah, sehingga banyak ya rekan-rekan yang banyak orang itu hanya sedikit obat. Itu banyak sekali. Sementara obat-obat itu semuanya, mohon maaf, menurut saya dia meninggalkan residu. Nah, di N-Slim ini kita berharap ada bahan yang untuk menurunkan kadar lemak itu tadi. Dalam hal ini mungkin kalau saya mau bicara secara vulgar aja, ya kita itu kepengen kurus kan dihantamlah lemak-lemak itu. Lah untuk hantam lemak-lemak itu kalau kita analogikan dengan sebuah perang, orang itu kan butuh tenaga, butuh pikiran, butuh ini, sehingga semuanya harus diimbangi, dilapisi. Sehingga N-Slim masuk, ada yang menghantam lemak, tetapi juga ada yang membersihkan pencernaan, bahkan kemudian ada yang melapisi lambung, karena di sini juga ada temulawaknya. Sehingga kita berharap bahwa N-Slim ini bisa untuk selain mengurangi lemak, dalam hal ini bukan berarti orang bisa jadi kurus sekali, enggak ya, karena kalau kurus sekali itu pun juga tidak sehat. Sehingga di sini maksudnya benar-benar berfungsi normal, sehat untuk N-Slim ini. Baik, kemudian mungkin saya tidak terlalu banyak lagi karena ini tambahan-tambahannya aja. Sedikit lagi, lalu pertanyaannya, aman nggak sih dikonsumsi N-Slim? Kalau menyatakan aman, yang jelas kita sudah ada izin edarnya, sehingga secara manusia, secara ini kita sudah aman. Kalau jaminan, insya Allah yang menjamin Tuhan aja ya, sehingga kita kan berikhtiar, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi sehat, karena N-Slim ini adalah produk untuk menyehatkan juga, karena yang berkaitan dengan berat badan. Kemudian bagaimana sih cara konsumsinya, kemarin juga sudah dijelaskan oleh Mbak Esi. Mengkonsumsi itu sehari 3 kali, yaitu memang sebaiknya sebelum makan. Seperti biasa, yang namanya bahan-bahan herbal itu memang sebaiknya kita konsumsi sebelum makan, karena biar dia optimal untuk bereaksinya dan tidak keserap dengan bahan-bahan yang lainnya. Kemudian mungkin dari saya N-Slimnya sudah cukup. Semoga rekan-rekan atau mitra NASA tambah sedikit puas dari penjelasan saya yang hanya sedikit menambahi aja dari apa kemarin dijelaskan oleh rekan saya Mbak Esi. Kita tetap semangat ke materi hari ini yang akan dibawakan oleh rekan saya Krisnanti. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, dan ini waktu saya serahkan kepada rekan saya Krisnanti. Silakan Krisnanti untuk melanjutkan. Terima kasih Bu Ayi atas penjelasan singkatnya mengenai produk N-Slim. Oke rekan NASA, kembali lagi bertemu dengan saya dengan tema tulang kokoh di usia lansia bersama Kalsi NASA. Oke, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Krisnanti Angelasari. Kemarin sudah sempat ketemu saya ya di produk NLCT. Nah,
Pesan saya untuk teman-teman, jangan lupa untuk selalu merawat tulang dan jangan sampai kita itu terlambat dalam merawat tulang. Nah, sebenarnya tulang ini apa sih? Kenapa kok kita harus merawat tulang itu? Alasannya apa gitu? Pengaruhnya apa untuk hidup gitu? Nah, ternyata tulang kita itu merupakan salah satu anggota gerak. Tulang kita juga merupakan kerangka tubuh. Bisa dibayangkan teman-teman, rekan NASA, kalau kita tidak punya tulang, tubuhnya mesti tidak berbentuk ya. Jadi memang tulang kita ini yang membentuk kita jadi begini gitu. Jadi tulang kita ini sebaiknya harus dijaga ya. Nah, tulang kita ternyata tersusun dari garam mineral, terutama garam dapur dan juga zat kapur. Nah, tulang kita itu susunannya seperti matriks gitu loh teman-teman. Jadi dia itu ada lubang-lubangnya gitu di tengah, seperti lubang ya, bukan lubang beneran. Oke, tulang kita terbagi menjadi dua, yaitu ada tulang yang rawan dan juga tulang keras. Nah, tulang rawan ini yang seperti apa, tulang keras yang seperti apa? Jadi gini, teman-teman pasti sudah familiar sekali ya dengan sekarang itu istilah baby shoot, yang bayi baru lahir sebelum 7 hari itu nanti dibentuk yang melingkar-melingkar gitu ya. Jadi memang tulang bayi waktu setelah lahir itu memang masih termasuk ke dalam tulang rawan yang dia itu bisa lentur. Jadi memang makanya ada baby shoot gitu, memang karena dia masih bisa dibentuk-bentuk gitu. Nah, jadinya kalau sekarang sudah bertambah dewasa, itu memang tulang rawan kita lama-lama berubah menjadi tulang keras. Nah, sisa tulang rawan kita itu ada di gendang telinga, ada juga di tulang hidung, itu masih tulang rawan ya. Jadi memang dia itu sebenarnya tulang, tapi kalau kita pegang dia rasanya masih lunak. Oke, selanjutnya ke tulang keras. Nah, tulang keras ini dia sudah mendapatkan kepadatan tulang dari zat-zat yang kita makan sehari-hari. Nah, si tulang keras ini memang fungsinya untuk rangka tubuh ya. Jadi dia untuk menegakkan tubuh, untuk menopang tubuh. Jadi memang dia itu kalau dipegang memang keras. Oke teman-teman NASA, jangan lupa ya, rekan-rekan yang lain yang belum bergabung silahkan diajak untuk bergabung supaya kita mendapatkan ilmunya itu lebih bermanfaat lagi ya, lebih tersebar gitu. Oke, fungsi tulang sendiri seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dia itu memberikan bentuk pada tubuh. Kalau misalkan tubuh kita itu nggak ada tulangnya, pasti kan jadi kayak tubuh bayi waktu habis lahir itu ya, meliuk ke sana, meliuk ke sini, mau jalan juga susah gitu. Jadi memang tulang itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Selain itu, tulang juga sebagai alat gerak pasif. Jadi memang kaki itu kan tersusun dari tulang, jadi sehingga kita bisa berjalan itu karena ada tulang yang berada di kaki kita. Nah, tulang menjaga dan juga menegakkan tubuh. Bisa dibayangkan kalau ada tulang kita yang patah, itu pasti juga tubuh kita tidak bisa tegak ya. Tulang itu juga sebagai perlekatan otot. Nah, otot itu yang menggerakkan kita. Jadi setiap kita berjalan, bergerak, menulis, itu digerakkan oleh otot. Nah, si otot ini melekat pada tulang gitu. Selain itu, si tulang ini juga melindungi organ vital. Bisa dibayangkan teman-teman kalau otak kita itu tidak dilindungi tulang tengkorak yang ada di kepala itu, gimana? Otaknya jadi kelihatan gitu ya, kena benturan dikit dia langsung rusak gitu. Jadi memang tulang ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita, sehingga kita wajib menjaga tulang. Oke, selanjutnya untuk kerusakan tulang sendiri itu ternyata ada banyak ya. Yang pertama ada patah tulang, yang kedua ada kelainan bentuk seperti skoliosis, ada lordosis dan juga kifosis. Ada juga
perapuhan tulang atau disebut juga osteoporosis. Nah, untuk kerusakan tulang sendiri itu begini gambarnya ya. Ini yang pertama, ini kan ada gambar dia tulangnya itu lurus dari belakang, dia normal ya. Nah, untuk skoliosis sendiri ini terjadi pembekokan tulang, ini bisa ke kanan atau ke kiri. Ini bisa disebabkan karena posisi duduk yang salah atau posisi tidur yang salah juga. Ini terjadi selama bertahun-tahun. Nah, jadi kalau ini kan bisa dilihat dari belakang, dia pundaknya berbeda ya. Kalau teman-teman memperhatikan punggung sendiri, coba dicek nanti ya, apakah dia itu pundak kita itu sama atau tidak. Jadi dia kalau misalkan tidak sama, itu pasti ada pembekokan tulang di sini, di bagian belakang sini. Nah, kalau dilihat dari samping, tulang belakang yang normal itu gini, bentuknya seperti S, tapi enggak yang terlalu signifikan banget ya, S-nya tuh S tipis gitu. Nah, kalau nanti ada kelainan kifosis itu dari tampak samping dia itu seperti S, tapi yang atasnya tuh lebih menjorok gitu. Kalau dilihat dari depan dia itu lebih ke bungkuk. Ini juga karena posisi duduk yang salah. Biasanya kalau yang suka bungkuk terus tidak pernah tegap badannya, itu lama-lama akan membentuk kifosis ini. Lalu selanjutnya ada lordosis. Nah, ini lordosis ini lebih ke S yang depan itu dia terbentuk ini. Ini biasanya nanti jadinya terlalu tegap. Kalau untuk flat back sendiri, dia ini tulangnya pada bagian punggung dia tidak membentuk S, tapi langsung kepalanya gini, jadi datar gitu kalau yang flat back. Selanjutnya lanjut ke osteoporosis. Nah, osteoporosis ini adalah penyakit yang menyebabkan penipisan atau kelemahan tulang. Si osteoporosis ini disebabkan karena tulang kita itu mengalami kerapuhan. Jadi yang tadinya kuat nih kan, tulang keras tadi kuat ya. Nah, itu dia lama-lama merapuh. Seperti kalau kayu yang sudah lapuk itu kan dia mudah ya dipatahkan. Kurang lebih osteoporosis itu seperti itu kawan-kawan NASA. Nah, osteoporosis sendiri itu ternyata nggak cuma di Indonesia loh. Ternyata dia itu di seluruh dunia, setiap 3 detik terjadi satu fraktur atau patah tulang akibat osteoporosis. Nah, seperti yang saya analogikan tadi, kayu yang sudah lapuk, yang dia itu, kalau kayu itu kan misalkan dia lama-lama kena hujan nih, kan dia nanti lama-lama kalau terserap air rapuh ya dalamnya. Terus dia lebih mudah dipatahkan ya, padahal awalnya sangat kuat kayu itu, kalau dipatahkan tidak bisa ya. Tapi lama-lama dia akan patah juga. Nah, dari seluruh dunia 1 dari 3 perempuan dan 1 dari 5 laki-laki berusia lebih dari 50 tahun akan mengalami fraktur atau patah tulang karena osteoporosis. Jadi memang osteoporosis ini bukan cuma di perempuan, tapi di laki-laki pun juga ya. Dan ini juga nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi memang ini harus kita perhatikan ya. Ini sumbernya pun dari sumber Infodatin atau pusat informasi dan pusat data dan informasi dari Kemenkes. Nah, untuk gambaran osteoporosis sendiri seperti yang saya analogikan tadi. Nah, ini tulang normal kita itu gini, dia padat, matriksnya itu banyak, tapi lama-lama seiring bertambahnya usia atau karena ada efek obat tertentu, tulang kita ini matriksnya jadi melebar gini. Jadi dia lebih lebar, rongganya lebar. Nah, lama-lama kalau semakin melebar itu, tulangnya akan lebih mudah patah. Terkena benturan sedikit patah, menahan sesuatu sedikit patah. Padahal memang tulang itu kan menopang tubuh kita. Jadi memang sangat berbahaya sekali apabila kita sudah mengalami perapuhan tulang.
Nah, osteoporosis sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada osteoporosis primer dan juga osteoporosis sekunder. Untuk primer itu dibagi ada dua, teman-teman. Yang pertama ada tipe 1, yaitu postmenopausal. Untuk yang tipe 1 ini biasanya terjadi pada wanita yang sudah 10 atau 15 tahun menopause. Jadi kita itu ketika yang wanita menopause, dia kekurangan hormon estrogen. Nah, hormon estrogen kita itu bermanfaat untuk menguatkan tulang. Sehingga ketika produksi hormon itu berkurang atau tidak sama sekali, itu menyebabkan kita itu tulangnya menjadi lebih rapuh ya. Jadi memang ini harus hati-hati. Makanya untuk perempuan juga ketika mens atau sebelum menopause itu konsumsi banyak-banyak makanan yang mengandung kalsium. Nah, selanjutnya ada tipe 2 itu senile. Untuk tipe senile ini terjadi pada usia biasanya 70 tahun. Ini karena kepadatan tulang kita itu berkurang secara signifikan. Sehingga memang kita itu harus menjaga tulang sejak dini. Untuk yang usia lebih lanjut biasanya juga harus sangat diperhatikan di kepadatan tulang ini. Oke, selanjutnya ada osteoporosis sekunder ya. Osteoporosis sekunder ini terjadi akibat konsumsi obat-obatan tertentu seperti kortikosteroid. Kortikosteroid ini contohnya seperti dexamethasone. Nah, ini hati-hati ya, yang sering makan dexamethasone ini ternyata dia berefek pada tulangnya. Jadi dia itu nanti bisa menyebabkan tulangnya itu merapuh. Selanjutnya ada obat-obat sitostatik atau obat kanker, ada obat methotrexat dan obat-obat lainnya lagi. Faktor resiko osteoporosis. Osteoporosis ini terjadi kenapa sih? Gitu. Apa sih yang menyebabkan si osteoporosis ini? Yang pertama, kurang aktivitas fisik. Jadi ternyata kita itu berjalan bisa lebih menguatkan tulang loh kawan-kawan. Nah, ini pada rajin jalan-jalan tidak sekarang. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari ya. Jadi sejak dini itu kita harus selalu rutin untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Karena tubuh kita itu tanggung jawab kita ya. Jadi kita harus rajin untuk melakukan aktivitas fisik. Yang selanjutnya ada asupan kalsium rendah. Ternyata asupan kalsium rendah ini sangat berpengaruh bagi tulang. Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa tulang kita itu isinya itu kan dari garam dapur dan juga ada zat kapur. Nah, zat kapur ini kan sama dengan kalsium itu, sehingga kita itu harus makan cukup dengan kalsium. Oh ya, satu lagi yang tadi sudah disebutkan bahwa indeks massa tubuh itu tidak boleh lebih, tapi tidak juga boleh kurang. Ternyata indeks tubuh di bawah 19 itu dia berpotensi untuk mengalami osteoporosis lebih tinggi. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada konsumsi minuman tinggi alkohol dan kafein. Nah, ini juga berpengaruh. Yang selanjutnya ada kebiasaan merokok. Selanjutnya ada pertambahan usia. Nah, memang pertambahan usia ini juga sangat berpengaruh bagi tulang. Karena sudah ketika masuk usia 30 tahun ini, kepadatan tulang itu berkurang sekitar 10-20% setiap tahunnya. Jadi memang kita itu harus menjaga tulang itu sejak dini, bukan di saat usia lanjut. Karena memang saat usia lanjut itu kita adalah bagusnya itu merawat ya. Jadi memang untuk penjagaan sendiri, untuk perawatan sendiri itu memang lebih bagusnya dimulai ketika masih muda. Untuk jenis kelaminnya itu, jenis kelamin perempuan dia lebih beresiko untuk terkena osteoporosis ini.
Karena kalau untuk perempuan sendiri kan pada usia tertentu sudah berhenti haid, jadi hormon estrogennya itu menurun. Apalagi untuk perempuan ketika hamil, dia membutuhkan asupan kalsium yang banyak, sehingga asupan kalsium yang dimakan itu dibagi dua dengan janinnya. Nanti kalau kurang konsumsi kalsiumnya, itu akan membuat si kalsium dari tubuh, dari si tulang-tulang ibunya itu diserap oleh si janin, sehingga ibunya jadi tulangnya lebih rapuh. Oke, untuk gejala osteoporosis sendiri kawan-kawan, bisa kita lihat ya. Di sini awalnya gambar seharusnya itu yang ini, yang hitam putih ini ya. Lalu setelah karena timbul osteoporosis, dia itu posturnya jadi membungkuk. Ini yang terlihat ya. Lalu selanjutnya ada lebih sering sakit punggung. Nah, ini untuk teman-teman yang lebih sering sakit punggung, hati-hati, sudah mulai untuk merawat tulangnya, sudah mulai konsumsi makanan-makanan yang mengandung kalsium. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Jangan sampai setelah patah kita baru menyesal, oh harusnya saya makan ini, makan itu, gitu ya. Yang selanjutnya bisa terlihat dari menurunnya tinggi badan. Ini ada terlihat perubahannya ya, dari yang awalnya tegap terus lalu menurun. Yang keempat, nah ini, sering mengalami cedera atau keretakan tulang. Biasanya terjadi pada tulang belakang, pergelangan tangan, lengan, atau tulang pangkal paha. Nah, kejadian ini itu saat ini lebih sering terjadi ya kawan-kawan. Jadi memang saya itu punya teman. Nah, ibunya itu padahal cuma kepleset di belakang rumah. Tahu-tahu kakinya bengkak keesokan harinya. Nah kan bingung loh. Kan jatuh keplesetnya juga yang ringan, nggak yang ketiban apa gitu. Cuma di belakang rumah juga. Nah, ternyata waktu diperiksakan rumah sakit di rongsen itu sudah patah. Padahal itu sepele ya sebenarnya. Maksudnya kita juga pasti sering ada kepleset sebentar gitu. Ternyata memang kalau tulangnya sudah rapuh itu bisa menyebabkan patah tulang itu mudah. Ada juga ini saudara saya sendiri, bule saya, bule itu tante ya bahasa Indonesianya. Itu kemarin juga sama, jatuh di kamar mandi, kepleset. Nah, waktu itu tangannya itu mungkin buat menyangga tubuh ya. Tapi karena memang bule saya ini kan sudah berusia sekitar 40 tahunan, itu tangannya jadi patah. Dan itu memang sekarang sudah dipasang pen sih, tapi jadinya kelihatan patahnya itu terlihat. Padahal kalau kita itu sering ya waktu kecil main gitu jatuh tangannya buat menyangga itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata kalau sudah bertambah usia, tulangnya sudah rapuh, itu lebih mudah mengalami cedera atau keretakan tulang. Jadi untuk rekan-rekan NASA ini harus diperhatikan dan harus diberitahu saudara terdekat atau teman-temannya ini. Jadi ayo yang belum bergabung silahkan diajak bergabung ke sini supaya ilmunya ini bisa bermanfaat ya, bisa lebih disebarkan lagi ke orang lain tuh. Selanjutnya, nah ini, kesehatan tulang itu diawali pada tahap awal kehidupan, yaitu pada tahap janin. Ini sudah kita harus menjaga kesehatan tulang. Nah, kalau pada janin ini kita nggak bisa ya, ini dari orang tua. Jadi memang pada waktu hamil itu seharusnya memang konsumsi kalsium dipenuhi, karena ternyata si bayi ini sangat membutuhkan kalsium yang banyak. Coba kalau janin itu kan awalnya belum punya tulang ya. Kalau tidak salah, janin itu baru pembentukan tulang sekitar pada masuk trimester kedua itu baru mulai ada pembentukan tulang. Trimester 2 atau 3 itu baru pembentukan tulang. Jadi
memang asupan kalsium itu harus diperbanyak, sehingga memang bayi sendiri nanti giginya bagus, tulangnya bagus gitu, biar tidak mudah kropos juga. Nah, ini gigi yang mudah kropos itu ternyata karena keasupan kalsium yang kurang. Misalkan makan coklat dikit kok tahu-tahu udah giginya pada kropos, hitam-hitam gitu. Itu karena kurang kalsium juga ternyata. Jadi memang kalsium ini sangat bermanfaat ya bagi tulang dan gigi. Nah, selanjutnya pada masa kanak-kanak dan masa remaja itu masa kritis pertumbuhan dan kepadatan tulang mencapai kepadatan tulang. Nah, ini terjadi sampai puncaknya itu pada usia 30 tahun. Hanya tadi saya bilang kan setelah itu mulai terjadi kepadatannya itu berkurang. Nah, pada waktu remaja dan kanak-kanak ini terjadilah masa pubertas. Jadi memang lalu pertumbuhan kita itu meningkat pesat. Untuk yang perempuan biasanya diawali setelah menstruasi itu pertumbuhannya pesat sekali ya. Lalu untuk yang laki-laki biasanya itu juga dia pertumbuhan pesatnya lebih pesat juga. Dia langsung tingginya tuh cepat gitu kalau yang laki-laki biasanya. Nah, ini tuh berlangsung sampai dia usianya 30 tahun. Jadi yang sekarang 20 tahun, ini kok saya masih segini badannya gitu ya. Yang tetap berusaha karena memang dia berhentinya itu sekitar 30 tahun, tapi memang 20 tahun itu melambat prosesnya. Tuh. Oh iya, untuk kalsium sendiri itu juga ternyata bermanfaat bagi syaraf ya. Jadi kita itu harus mencukupi konsumsi si vitamin itu, si kalsium itu ya. Oke, untuk memelihara kesehatan tulang sendiri, yang pertama kita bisa makan banyak sayur. Jadi mau tidak mau kita harus makan banyak sayur, karena di sayur itu manfaatnya banyak sekali, mau dari vitamin, dari mineral. Dia itu mengandung semua bahan yang kita perlukan. Lalu ada konsumsi protein yang cukup. Protein yang cukup ini juga nggak harus setiap hari daging sapi ya. Kita tempe, tahu itu juga sudah protein. Jadi kita harus mencukupi itu, sederhana tidak apa-apa, yang penting gizinya itu ada. Lalu lakukan latihan kekuatan dan latihan penahan berat. Untuk latihan kekuatan dan latihan penahan berat ini, jalan kaki saja itu sudah cukup untuk menambah kekuatan tulang. Jadi untuk teman-teman harus rutin melakukan kesehatan ya, karena kita jalan itu sudah mengurangi resiko osteoporosis. Yang selanjutnya ada penuhi asupan vitamin D dan juga vitamin K. Lalu selanjutnya ada makan makanan yang kalsiumnya tinggi. Nah, ini contohnya ada bayam, ada kale, ada daun tumit, ada juga daun beet, ada parsley, ada brokoli. Nah, brokoli ini ternyata kalsiumnya itu lebih tinggi loh teman-teman. Brokoli ini kurang lebih sekitar 40%-nya itu mengandung kalsium. Jadi sangat dianjurkan untuk dimakan lebih sering karena manfaatnya sangat banyak sih brokoli ini ya. Ada kubis, Brussels, dan juga ada kecambah. Ada juga banyak vitamin-vitamin yang mengandung kalsium. Oke, ini salah satunya yang banyak mengandung kalsium, yaitu kalsi, produk dari NASA. Siapa yang belum kenal kalsi? Ini mari saya perkenalkan produk kalsi ini. Kandungan kalsi. Nah, kalsi ini mengandung cangkang kerang darah dan juga kecambah tadi ya, tauge. Nih. Jadi ada cangkang kerang darah dan juga ada tauge yang kita olah bisa menjadi sebuah produk minuman instan yang bisa diminum dengan mudah. Jadi nggak perlulah lagi ngolah-ngolah kerang, ngejus kecambah, tapi udah langsung
beli kalsi, dicampur di rumah sendiri, diminum, udah praktis lah untuk teman-teman. Nah, untuk cangkang kerang darah sendiri kita juga punya spesifikasi yang kita periksa sebelum kita menerima si cangkang kerang darah ini. Nah, yang pertama itu ada bentuknya kan, bagiannya itu dorsal tebal dan bagian ventral tipis bergaris-garis. Warnanya juga putih, ditutupi bulu-bulu hitam. Rasanya tidak berasa, baunya agak amis. Nah, teman-teman jangan khawatir, kita ini sudah membersihkan cangkang ini, jadi nggak usah khawatir mengenai kebersihan ya, karena kita itu juga sangat menjaga kebersihan. Kita juga sudah menerapkan CPOTB, jadi nggak perlu khawatir lagi untuk teman-teman. Nah, cangkang kerang darah ini memiliki kandungan kalsium karbonat atau CaCO3 yang tinggi, yakni 98% teman-teman. Banyak banget kan ternyata. Si kalsium karbonat ini merupakan kalsium yang termasuk dalam kalsium yang sangat mudah diserap oleh tubuh. Jadi banyak kan kalsium-kalsium yang beredar itu kalau teman-teman perhatikan. Tapi kalsium karbonat itu termasuk yang mudah diserap. Jadi kalau untuk mau makan kalsium, teman-teman itu juga harus mengetahui bahwa daya serap kalsium itu berbeda-beda antara setiap jenis kalsium, sehingga jangan sampai teman-teman itu loh saya kan sudah makan kalsium, kenapa tulangnya masih rapuh gitu. Ternyata pas dilihat lagi, oh kalsiumnya tidak bisa diserap oleh tubuh gitu. Jadi harus diperhatikan ya. Untuk fungsi kalsium karbonat sendiri itu berfungsi untuk memelihara kesehatan gigi dan tulang. Nah, tubuh tetap sehat, tulang menjadi kuat dan gigi terbebas dari penyakit. Nah, siapa di sini yang pernah sakit gigi? Sakit ya kalau sakit gigi ya. Katanya ada lagu itu kalau sakit gigi itu lebih sakit daripada sakit hati. Ya benar, itu karena kalau orang sakit gigi itu kalau bahasa Jawanya pasti dipaido ya tuh. Jadi memang nggak sakit kok gitu-gituin loh ya, padahal itu kalau sakit gigi memang sangat-sangat sakit ya. Jadi baiknya sebelum kita sakit gigi, sebelum kita diejekin, diledekin, kita bagusnya menjaga kesehatan gigi itu supaya gigi tidak sakit, tidak berlubang, tidak kropos. Kan daripada kita pas tua nanti harus pasang gigi palsu, kan lebih baik kita menjaga gigi kita itu sekarang, biar nggak pasang-pasang gigi palsu gitu, biar kita tuh bebas makan apa aja, makan makanan yang keras itu bisa. Jadi kita harus memperbanyak konsumsi kalsium, lebih memperhatikan lagi kesehatan gigi dan tulang kita dengan banyak konsumsi makanan-makanan yang berkalsium, contohnya kalsi. Kalau tulang kita sehat, kira-kira teman-teman itu lebih mudah untuk beraktivitas atau enggak sih kalau tulangnya sehat? Pasti lebih mudah ya. Jadi kita mau jalan-jalan kemana, mau wisata, mau traveling, itu kan mesti butuh tulang yang kuat, kaki yang kuat, dan punggung yang enggak sakit pastinya. Coba kalau kita itu jalan baru naik gunung Merapi gitu, tahu-tahu punggungnya sakit gitu kan nggak enak ya, pasti juga aduh udah capek gitu terus nggak jadi gitu kan, sayang ya. Jadi untuk lebih menikmati hidup, untuk lebih menikmati keadaan sekitar, kita itu butuh tulang yang sehat. Jadi mau diajak kemana-mana itu oke gitu. Nah, selanjutnya komposisi selanjutnya itu ada tauge ya. Tauge ini berbentuk guling memanjang, warnanya putih kekuningan, rasanya gurih, baunya tidak berbau, dan biasanya kalau tidak berbau atau kadang baunya itu bau seger khasnya sayur gitu loh. Nah, siapa yang belum pernah makan tauge? Ada nggak ini yang alergi tauge atau nggak bisa makan tauge gitu? Tenang, kita ada solusinya, yaitu kalsi ini ya. Jadi di kalsi ini juga sudah tidak terasa lagi taugenya, cuma memang ini kandungan taugenya sudah ada kan di produknya, jadi sama saja seperti kita makan tauge. Nah, di tauge ini itu banyak sekali
kandungannya yang bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, ini ada protein 4% untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan. Ada karbohidrat 2% sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Ada juga dia kandungan vitamin A-nya loh untuk menjaga kesehatan mata. Ada vitamin C 13% untuk daya tahan tubuh. Sangat bermanfaat banget ya ini. Sudah memelihara jaringan, ada sumber energinya, untuk mata juga bagus, masih ada daya tahan tubuhnya juga. Selain itu dia ada juga kandungan kalsiumnya untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Ini sangat penting juga ya diperhatikan. Bagi yang tidak doyan kecambah, tauge ini sudah ada di kalsi, jadi teman-teman bisa lebih mudah untuk mengkonsumsinya ya. Oke, selanjutnya ini kandungan lainnya dari si tauge ini. Ternyata dia punya alkaloid yang berfungsi sebagai anti diare, ada sebagai anti diabetes juga, dan sebagai antimikroba. Wah, manfaatnya banyak banget ya ternyata. Ada juga sebagai flavonoid sebagai antioksidan. Nah, kok dari kemarin banyak sekali sih antioksidan. Sebenarnya antioksidan itu apa gitu? Jadi kita ini hidup sekarang pada saat lebih banyak polusi. Nah, polusi ini menyebabkan radikal bebas ya, salah satu radikal bebas. Nah, makanya sekarang ini lebih banyak yang penyakit kanker itu lebih meningkat karena ternyata radikal bebas yang berada di sekitar kita itu lebih banyak daripada zaman dulu gitu. Jadi si antioksidan ini berfungsi untuk menangkal radikal bebas. Jadi memang antioksidan ini berfungsinya memang banyak sekali. Kalau teman-teman lihat memang nanti untuk obat-obat yang mengandung untuk bahan-bahan yang bisa menurunkan tekanan darah itu pasti ada antioksidannya juga. Untuk menyembuhkan luka itu ada antioksidannya juga. Nanti untuk banyak berbagai macam penyakit itu biasanya banyak yang ada antioksidannya, karena antioksidan ini fungsinya untuk menangkal radikal bebas, sesuatu yang tidak sesuai sama tubuh dia itu lawan gitu. Jadi memang hampir di semua tanaman itu ada antioksidannya gitu teman-teman. Yang terakhir ada fitosterol, ini berfungsi untuk menurunkan kolesterol. Nah, ini di kedelai kemarin juga ada ya fitosterol kalau yang masih ingat. Jadi ini fungsinya untuk menurunkan kolesterol juga. Si kecambah ini ternyata fungsinya sangat banyak. Nah, untuk proses produksi kita sendiri ini hampir sama seperti yang kemarin, yaitu ada pra-pengolahan, ada pengolahan, dan pasca pengolahan. Di setiap proses kita itu pasti kita menerapkan sistem untuk menjaga kualitas produk kita. Jadi teman-teman ini nggak perlu khawatir lagi, ataupun kalau teman-teman menemukan silahkan menghubungi kami, silahkan komplain ke kami supaya kami memperbaiki apa yang kurang gitu. Nah, contohnya ini ada penerimaan bahan. Tadi kan ada tuh spesifikasi bahan-bahannya. Jadi kita cocokkan dulu untuk pemeriksaan cangkangnya, kita pastikan si cangkang ini tuh dia bersih atau enggak sih sebenarnya. Dia udah bagus belum sih, bener-bener cangkang kerang darah bukan gitu. Lalu taugenya kita juga cek apakah dia itu ada yang busuk atau enggak, karena kita juga pakainya kan bahan segar ya, jadi biar lebih bagus gitu produknya. Lalu ada persiapannya sendiri. Nah, si cangkang ini persiapannya yang cukup lama untuk dia menjaga supaya kualitasnya itu bagus. Nah, untuk taugenya kita biasanya untuk dicuci itu supaya dia itu lebih bersih ya. Selanjutnya ada penimbangan pun kita dilakukan 2 orang, jadi jangan takut tertipu atau bagaimana, karena kita itu untuk bahan baku itu sangat dijaga. Penimbangannya pun juga dilakukan 2 orang untuk mengetahui benar atau tidaknya gitu teman-teman.
Lalu ada proses ekstraksi. Nah, ekstraksi ini adalah berfungsi untuk mengambil ekstrak-ekstrak tadi, ekstrak-ekstrak yang dari cangkang, dari tauge gitu. Selanjutnya ada proses kristalisasi, ada proses penggilingan, dan juga ada proses pengemasan primer. Pengemasannya sendiri pun kita juga sudah menggunakan mesin ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu takut untuk konsumsi kalsi, karena kita sangat menjaga ini bahan-bahan kita ya, produksi kita. Untuk kemasan sekunder sendiri, kita ini selalu mengecek label ya, label yang ada kita sesuaikan dengan yang disetujui oleh BPOM. Nah, untuk organoleptisnya sendiri, kita juga selalu mengecek apakah dia itu sudah sesuai dengan apa yang disetujui dari BPOM atau belum. Nah, untuk penyimpanan dan pemantauannya sendiri di gudang itu nggak cuma udah ditaruh gudang gitu, nggak ya. Jadi kita itu juga selalu rutin mengecek pemantauan suhunya, kelembapan penyimpanan, dan gudangnya pun kita juga nggak ini ya, dijaga terus kebersihannya ya, rutin dibersihkan, terus gudang kita juga tertata. Jadi jangan khawatir kalau nanti wah ini produknya kalau di gudang udah ini belum ya, udah jelek belum ya, kualitasnya menurun, enggak, karena kita itu selalu menjaga. Nah, distribusinya ini kita juga memastikan bahwa produk kita sampai ke tangan konsumen itu dia tidak berkurang mutunya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu takut, selalu kita menjaga produk-produk kita kok. Nah, untuk kalsi sendiri itu sudah teregistrasi dengan nomor POM TR 1732051181. Khasiatnya sendiri memang untuk membantu memelihara kesehatan tulang. Ternyata teman-teman, kalau teman-teman sudah pernah konsumsi kalsi, bisa menuliskan testimoninya di kolom komentar ya. Jadi supaya kita bisa sharing testimoni dari teman-teman, dari rekan-rekan NASA yang sudah mengkonsumsi kalsi ini. Saya juga mau sharing beberapa testimoni dari teman-teman yang sudah menggunakan kalsi. Jadi memang dulu ada yang kecelakaan. Salah satu saudara dari karyawan kami itu ada yang kecelakaan, jatuh. Nah, sudah lama mengkonsumsi obat, sudah lama pengobatan, tapi masih terasa nyeri. Kira-kira kalau nyeri itu kenapa? Ternyata memang dia itu karena tulangnya tadi kan patah ya. Walaupun sudah minum obat anti nyeri tapi masih tetap nyeri. Ternyata ketika diminumin kalsi ini, dia berkurang nyerinya dan sudah bisa melakukan aktivitas lagi. Padahal yang sebelumnya itu susah melakukan aktivitas. Jadi memang si kalsi ini itu sangat bermanfaat untuk kita, sehingga kalau yang mau menjaga kesehatan tulang itu bisa banget untuk mengkonsumsi kalsi ini. Atau yang habis kecelakaan, habis operasi, itu kalsi ini bisa untuk membantu pemulihan kesehatan tulang kita. Teman-teman, ada tambahan dari Ibu Ayi mengenai produk kalsi ini ya. Oke, selamat siang. Saya hanya ingin menambahi aja apa yang sudah disampaikan oleh rekan Krisnanti. Tadi dia menyampaikan bahwa testimoni dari salah satu rekannya yang ada, keluarga rekannya yang ada di Perkasa Mataram. Mungkin saya hanya ingin menambahi aja, juga mungkin sama apa yang sudah kita lakukan ya. Jadi sebenarnya kami sudah pernah ada yang bisa dikatakan kalau saya menangani, bukan menangani ya, tapi kita memberikan dan ternyata berhasil, yaitu untuk kanker tulang. Jadi untuk kanker tulang sangat-sangat membantu, dan alhamdulillah bahkan yang bersangkutan pun tanpa operasi.
Pada waktu itu saya didatangin seorang teman, dan itu sebenarnya bukan teman saya, temannya teman ya. Jadi saya sendiri juga tidak tahu kenapa dia datang ke tempat saya, kemudian mengatakan bahwa adiknya itu kena kanker tulang atau sarkoma. Kemudian dia menyampaikan bahwa dia sudah stadium akhir, bahkan dokter sudah angkat tangan. Dia menyampaikan bahwa akan dia bawa ke rumahnya. Jadi tadinya dia bekerja di Jakarta, kemudian akhirnya dia dibawa ke Tegal. Saya sampaikan aja tempatnya, dibawa ke Tegal. Kemudian kakaknya berkomunikasi dengan saya, kemudian saya sarankan, oke, kita melakukan terapi dengan produk-produk kami. Produk-produk kami ini maksudnya adalah produk-produknya adalah yang kita sampaikan ada di NASA semuanya. Sehingga kebetulan dia dulu juga adalah kakaknya itu adalah membernya NASA, sehingga dia pun juga beli produknya di NASA. Dia hanya minta tolong dengan saya cara pemakaiannya. Kemudian saya sampaikan, karena dia tempatnya juga jauh, tolong ambil enklo. Kemudian kemarin sudah saya sampaikan untuk kanker ya, itu sama prinsipnya. Itu adalah dengan daun jeruk, kemudian juga dengan lesit, kemudian asam amino, dan dengan kalsi tidak boleh ketinggalan. Dan itu dilakukan sesuai dengan petunjuk saya. Tadinya saya juga sudah kaget rekan, karena apa? Pada saat seperti itu berat badannya dalam waktu 1 hari bisa turun 7 kilo sampai 9 kilo. Yang tadinya beratnya dia itu adalah 55, setelah minum produk ini tadi, itu dalam waktu berapa hari berat badannya tinggal 23 kilo. Tapi karena saya yakin dan yang mengkonsumsi itu juga sangat yakin bahwa saya percaya produk ini, saya mau melakukan. Kemudian mereka pun di-manage dengan baik. Karena apa? Saya sampaikan bahwa ini nanti pasti ada gejala-gejalanya akan berbeda. Bisa akan sakit, bisa akan ada yang tidak kesakitan, tetapi rata-rata kesakitan. Sehingga itu di-manage dengan baik oleh keluarganya, agar keluarganya yang memberikan juga tidak ketakutan, karena melihat orang kesakitan itu kan pasti nggak tega ya, akhirnya berhenti ya. Itu dilakukan oleh keluarga ini. Kemudian setelah 1 bulan dia minum, saya bertanya kondisinya bagaimana, sudah banyak perbaikan baiknya. Kemudian setelah 1 bulan berikutnya tidak memberi kabar sama sekali. Kemudian kebetulan saya kontak langsung, bagaimana? Kakaknya ketawa, Mbak, ini anak sudah berani jalan sendiri ke Jakarta. Saya bertanya, maksudnya? Lah ya kemarin itu akhirnya baru cerita, ini anak usianya baru 25 tahun, tetapi pada saat kena sampai stadium akhir itu usianya seperti anak usia 70 tahun. Kurus, kering, kemudian sampai tidak bisa jalan. Sehingga saya juga kaget, kok bisa sampai seperti itu, saya bilang gitu. Terus akhirnya maaf rekan NASA, mohon maaf saya minta waktunya sekitar 1 menit untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mohon maaf itu saya mengikuti lagu Indonesia Raya. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya satu stanza. Dimohon untuk mengambil sikap sempurna.
Terima kasih. Silakan kembali ke aktivitas masing-masing. Baik, rekan NASA, terima kasih waktunya, karena memang kami setiap jam 10 kami harus mendengarkan lagu Indonesia Raya. Saya lanjutkan lagi untuk rekan-rekan NASA. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini adalah pengalaman kami, dan kami sudah bisa 2 orang yang kami sembuhkan untuk osteoporosis. Nanti monggo silahkan, nanti saya akan sharekan kepada lewat Pak Bahar mungkin ya, untuk yang bersangkutan itu mungkin ada rekan NASA yang ingin berkomunikasi dengan beliaunya. Beliaunya sudah pernah saya tanya belum lama ini, kalau suatu ketika ada yang kepengen ngobrol apa diizinkan, dia mengatakan siap, karena saya pernah mengalami sakit seperti itu, sehingga saya juga kepengen gak ada orang seperti saya, sehingga nanti akan saya akan dengan Pak Bahar nanti, atau bagaimana nanti bisa saya sampaikan. Kemudian tambahan saya aja sedikit lagi tentang tadi Mbak Krisnanti sudah menyampaikan bahwa faktor risiko osteoporosis ya, di situ ada satu kalimat yang kurang aktivitas fisik. Saya juga ada sebuah cerita, tapi ya memang ini kembali ke manusianya ya. Jadi ada seorang dokter, dia memiliki putranya, dan putranya itu punya sebuah tempat usaha. Si dokter itu mengatakan bahwa sekarang orang itu tidak pernah ada yang hidup dengan sehat. Karena apa? Berkaitan dengan aktivitas fisik. Karena aktivitas fisik itu tidak hanya orang biasa, bahkan di rumah sakit pun hampir tidak ada yang beraktivitas fisik. Kurang, bukan tidak ada, kurang. Karena dokter sudah dia capek dengan mengobati pasien, dia ke ruang operasi ini dan sebagainya itu, tapi ternyata itu kurang, sehingga dia melakukan sebuah penelitian dan ingin dia terapkan ke anaknya di tempat usaha anaknya. Kemudian juga dia ada keinginan untuk membuat sebuah rumah sakit, tetapi dia harus melakukan ini, yaitu dengan apa? Dia punya lahan. Kebetulan ini anaknya, lahan anaknya untuk tempat bekerja itu hanya sekitar 1000 meter. Nah, kalau karyawan datang, udah masuk kerja, duduk, udah beraktivitasnya hanya di ruangan, di ini dan sebagainya. Sehingga sampai rumah pun dia aktivitasnya adalah aktivitas rumah. Bahkan kalau sekarang tidak aktivitas rumah, HP. Jadi duduk manis sambil kalau orang sana makan mager ya kalau sudah pegang HP ya, itu karena semua ilmu udah dapat dari situ, mendapatkan apa aja untuk bisnis pun juga dari HP dan sebagainya. Sehingga memang benar-benar kurang aktivitas. Sehingga seorang dokter ini ingin dan disampaikan pada manajemen, dipanggil semuanya, bagaimana kalau kita bikin tempat parkir itu agar jalannya minimal 500 meter untuk karyawannya. Nah, luas lahan kita sekian, kita bikin alur, jadi muterin tempat usahanya dulu. Jadi pintu masuk pertama, masuk ke parkiran, dia harus ngelilingi dulu. Jadi dibikin pintunya satu pintu depan, jadi harus keliling. Tapi komentarnya apa bagi anaknya yang di usaha teman-teman manajernya? Kita waktunya nanti Pak, ya berkaitannya ke ujung-ujungnya apa? Uang, yang dikejar uang, sehingga sayang waktunya nanti kalau kita sudah capek, kita tuh tidak nyaman bekerja dan sebagainya. Akhirnya dokter mengatakan, kok bisa ya orang berpikir sesuatu seperti itu, padahal kalau dia nggak sehat, kapan dia bisa mencari lagi? Itu seperti itu. Lah, mencarinya bagaimana kalau nggak sehat? Sehingga dokter ini menyampaikan kepada anaknya, kamu mau seluruh karyawanmu dan kamu sehat, atau kamu mau hanya mencari uang? Anaknya diam dulu, sementara sudah pada bisa dikatakan sudah dikanter oleh manajemen anak-anaknya. Akhirnya si anak ini bingung juga ya, saya harus bapak saya atau saya harus ini. Kalau saya ikut bapak saya, karena bapak saya orang medis, berarti berkaitan dengan kesehatan. Kalau karyawan saya sehat, pasti aktivitasnya juga lebih baik, kemudian hasilnya pekerjaan juga akan lebih baik. Akhirnya
dia mengikuti apa yang disarankan orang tuanya, tetapi dijalankannya 1 tahun setelahnya. Caranya bagaimana, rekan NASA? Itu tadi benar. Jadi pada saat masuk dia bikin jalan, gimana jalan itu tidak bisa dilalui oleh bisa motong-motong. Jadi dibikin memutar. Jadi karyawan itu harus berjalan lebih dari 250 meter. Itu baru 250 meter. Tapi ternyata sudah pada mereka mengeluh. Makanya dokter tuh heran. Padahal zaman dulu pada saat saya itu sekolah, dia menyampaikan saya tuh harus jalan berkilo-kilo, dan itu kami lakukan. Dokter tuh mengatakan kayak gitu karena ini dokter ini sudah sepuh ya, jadi dia mungkin pada waktu itu harus jalan jauh. Kemudian saya ke diri saya sendiri, ke orang tua saya juga menyatakan, lah dulu itu aku tuh sekolah itu dari pojok Beteng-Wetan ke UGM itu jalan kaki, mentok-mentok naik sepeda pun nanti di tempat tertentu harus dituntun itu sepeda. Sehingga memang ya non sewu, orang tua saya sendiri sampai sekarang alhamdulillah ternyata usianya bapak saya aja udah 91 ya, alhamdulillah masih sehat. Sehingga kok sepertinya betul ya apa yang disampaikan dokter ini. Tetapi kembali lagi orang-orang kita itu banyak mengeluh. Jadi dan memang benar kalau kita itu memang kurang gerak, padahal kita jalan kaki itu aja kan sudah cukup. Sehingga monggo rekan-rekan NASA, mitra NASA, kalau ingin lebih baik monggo dilakukan, yaitu aktivitas fisik. Kita jalan aja lah, nggak usah harus berlari-lari dan sebagainya, tetapi dikhususkan untuk berjalan, bukan berjalan untuk kalau kita mindsetnya udah jalan hanya untuk masuk ke ruangan itu mungkin berbeda ya. Jadinya saya sendiri juga heran kok berbeda ya kayak gitu kan, padahal sama-sama jalannya. Jadi mungkin tambahan saya untuk faktor risiko osteoporosis tentang kurangnya aktivitas fisik itu tadi adalah seperti itu. Kemudian ini juga pengalaman lagi bahwa saya pernah ketemu dengan orang yang menderita osteoporosis dan kebaliknya osteoporosis itu tadi sudah disampaikan bahwa itu adalah penyakit tulang karena kerapuan, tetapi juga ada osteoartritis ya. Itu apa bedanya? Kalau osteoartritis itu karena peradangan di sendi. Nah, ini sebenarnya sama-sama kerusakan di tulang ya, sama-sama penyakit tulang, tapi beda penanganannya. Kalau osteoporosis itu adalah kerapuan, tapi ini adalah radang sendi, tapi sama-sama menyebabkan bisa fraktur atau patah tulang. Karena apa? Terutama bagi mereka-mereka yang obesitas. Jadi sehingga memang kembali lagi nanti akan masuk eneslim lagi ya. Mereka itu disarankan kalau mereka yang kena osteoartritis ini itu untuk mengurangi berat badan. Karena itu ada di sendi-sendi. Di sendi itu dia menahan. Padahal di sendi itu dia kan kaku ya. Yang namanya sesuatu yang kaku itu kan akan bisa patah kalau untuk menahan beban yang sangat berat ya. Sehingga memang untuk teman-teman bisa disampaikan kepada rekannya atau disampaikan pada teman-temannya yang menderita seperti ini, tolong untuk memang harus mengurangi berat badan karena itu adalah tumpuan karena di dalam sendi-sendi itu tadi. Mungkin tambahan saya cukup sekian dan mungkin ini tadi Mbak Krisnanti juga sudah menyampaikan. Nanti pertanyaan-pertanyaan tolong disampaikan ditulis saja, nanti insya Allah bisa kita jawab untuk session berikutnya. Oke, untuk sementara tambahan saya cukup. Waktunya saya kembalikan kepada Mbak Krisnanti. Silakan Mbak Krisnanti. Oke, teman-teman, kita melanjutkan lagi tentang aturan pakai ya. Jadi untuk kalsi ini cukup 1 kali sehari saja 1 saset. Nah,
Caranya, larutkan satu saset ini ke dalam kurang lebih 180 ml air. Jadi nggak perlu khawatir, ini pakainya satu kali aja udah cukup teman-teman. Dan lebih baik kalau untuk kalsium itu diminumnya pas malam hari. Jangan lupa sambil minum air putih yang banyak. Tuh. Cukup sekian pemaparan materi dari kami. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan sampaikan pada kolom komentar ya. Oke teman-teman, jangan lupa sampaikan kalau pertanyaan, saran pada kolom komentar. Sampaikan juga testimoni dari teman-teman semua ya tentang produk kalsi ini bagi yang sudah mengkonsumsi. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Pertanyaannya untuk kalsi apa ini?